Hai, my name is Nora, welcome back. Di video kali ini aku mau milih buku apa yang akan aku beli lagi. Ini adalah kali ketiga aku milih buku yang akan dibeli dengan cara ini. Yang pertama itu pas akhir 2020, dan yang kedua itu pas aku milih wishlist untuk Secret Cupid. Kalau kamu udah nonton, kamu pasti udah tahu cara mainnya, apa maksud warna ini, tapi aku bakal jelasin lagi sekarang. Di dalam botol ini ada kertas post-it yang aku tulisin judul-judul buku yang jadi wishlist aku beserta harganya. Ada 3 warna, yang pink itu untuk buku fiksi, yang kuning untuk buku non-fiksi, dan warna baru ini, warna hijau adalah untuk buku baru, buku yang nggak aku masukin, belum jadi wishlist di video sebelumnya. Bisa jadi buku fiksi, bisa non-fiksi. Aku sendiri lupa. Untuk nyeleksinya, aku bakal ngambil 2 kertas, terus lihat judul mana kira-kira yang bakal aku pilih, yang lebih aku suka saat ini, terus pemenangnya bakal masuk ke babak selanjutnya. Aku bakal ngambil terus 2 kertas, ngebandingin, sampai nanti tersisa 1 judul buku. Nah, itu yang akan aku beli. Enggak. 1, 2. Non-fiksi dan fiksi. Yang fiksi dulu, yang pink. Kita lihat apa bukunya. Apa sih? Shine. Ini adalah novel yang ditulis oleh Jessica Jung tentang seorang trainee idol. Dan dia sendiri adalah dulunya seorang idol, jadi orang-orang berharap atau memperkirakan cerita di novelnya juga ada sedikit fakta gitu. Ada sedikit pengalaman pribadi penulis. Dulu rame banget pas masih masa PO, tapi pas begitu terbit nggak kedengeran lagi. Reviewnya positif apa negatif ya kebanyakan. Lalu kita buka yang kedua, buku non-fiksi. Aku lupa ngeliatin. Siapa memasak? Ini buku non-fiksi yang judul lengkapnya itu Siapa yang Memasak Makan Malam Mr. Smith. Ini tuh buku tentang feminisme, ekonomi, sejauh yang aku tahu, tentang hal-hal di rumah gitu, yang mempengaruhi ekonomi yang sebenarnya dikerjakan oleh perempuan. Perempuan berperan besar di situ. Itu sih kesan yang aku tangkep gitu dari bukunya. Kayaknya udah jelas gimana buku yang bakal aku pilih. Apalagi ngelihat harganya gitu. Ini jelas keluar dari harga itu terlalu tinggi. Jadi aku pilih yang ini. Aku tandain si kertasnya biar nggak ketukar sama yang lain. Aku tulisin angka 6. Kecil banget. Lalu kita ambil 2 judul lagi. Aku pengen yang hijau. Walaupun nanti juga semua keluar sih. Cuma aku penasaran sama yang hijau. Oh iya. Cep. Yang kuning ini non-fiksi. Yang hijau ini nggak tahu. Kita buka dulu yang kuning. Apa? Putih. Ini ada buku non-fiksi yang ngebahas warna kulit perempuan. Ada propaganda atau konstruksi sosial gitu yang bikin orang ngelihat warna kulit yang putih, yang cerah itu lebih menarik gitu daripada yang sebaliknya. Menarik kan pembahasannya, makanya aku pengen baca. Lalu yang kedua yang nggak tahu apa ini. Apa sih? Kebalik atau enggak ini? Kok kecil banget tulisannya? Oh, Laut Bercerita. Ini adalah novel tentang mahasiswa yang terlibat di peristiwa 98. Bener gak ya mahasiswa? Ini buku yang populer dan memang ratingnya bagus. Reviewnya pada positif. Dan belakangan aku sering banget lihat buku ini, judulnya, direkomendasiin atau dibahas di Twitter Literary Base. Rata-rata pada ngomongin peristiwa buruknya sih, betapa banyak kemalangan di cerita ini. Pilih yang mana ya? Ini dari segi harga ya, deket banget sama batas budgetnya itu. Aku penasaran yang ini sih, karena mungkin saatnya ini aku untuk beli dan baca.
Gak cuma baca review orang doang. Mari ambil lagi. Oh, satu non-fiksi dan misteri lagi. Yang non-fiksinya dulu ya. Gimana ini bukanya? Lemnya nempel. Oh, Filosofi Teras. Ini adalah buku non-fiksi yang ngebahas filsafat. Aku lupa nama tokohnya atau nama filosofinya itu. Kalau bahas filsafat itu kesannya berat gitu dan bikin pusing, bikin mikir. Tapi ini buku bisa nyampein materi itu dengan ringan, ya makanya jadi populer. Ini ada di Pusnas sih, cuma kalau buku non-fiksi aku lebih prefer gitu kalau punya buku fisiknya langsung, jadi bisa dicoret-coret. Wishlist Misteri, mari kita buka. Iya, aku harus ngeliatin ke depan. Judulnya panjang. Jika kucing lenyap dari dunia. Aku kurang tahu ini apakah novel, apa kumpulan cerpen. Kalau ngelihat bukunya yang dipunya orang-orang, kayaknya lumayan tipis. Dan hal yang bikin aku pengen baca adalah kucingnya. Karena ada kucing di judul dan di covernya. Bahkan ada 2 versi cover. Dan aku bingung tuh mau beli yang mana. Kalau nggak salah ceritanya tentang seorang pria yang divonis penyakit kronis yang mematikan. Umurnya itu nggak panjang. Ada kucingnya gitu. Harus dikemanain nih kucingnya. Itu kalau nggak salah. Ini adalah wishlist aku, udah lama banget. Terus kayaknya ini masuk runner up ya waktu aku bikin kocokan sebelumnya. Ini tuh kalah karena aku lebih milih buku yang ada kucing di covernya. Dan sekarang dia ngelawan buku lain yang ada kucing di covernya. Dan buku kucing yang ada covernya itu belum aku baca. Jadi kayaknya kucing yang ini nunggu dulu deh. Aku perjuangin yang ini dulu. Ijo lawan ijo, ya. Ijo yang pertama ini adalah, Loving the Wounded Soul. Ini adalah buku non-fiksi yang ngebahas tentang depresi, yang ternyata ditulis oleh orang Indonesia, seorang psikolog juga kalau nggak salah. Semula aku kira ini adalah buku terjemahan, seperti buku-buku psikolog atau tentang depresi yang biasanya beredar. Tapi ternyata orang Indonesia yang nulis. Dan itu yang bikin menarik sih. Aku pengen lihat gimana pembahasan depresi dari sudut pandang orang Indonesia. Walaupun yang dibahas sama gitu, depresi. Tapi kondisi di Indonesia itu berbeda dengan di luar. Walaupun sama-sama dianggap sebelah mata kan penyakit ini. Tapi dengan ada perspektif dari orang Indonesia, kayaknya bakal lebih menarik dan beda gitu dari buku yang lain. Ijo kedua adalah buku fiksi non-fiksi. Oh ya, aku harus ngeliatin. Kebalik. Apa itu? Oh, Celebrating the Fallen Leaves. Ini adalah buku kumpulan tulisan pendek Alicia Lidwina yang biasa dia share di Instagram stories-nya. Dia minta orang-orang untuk kirim 1 atau 2 kata, terus nanti dia bakal nulis sebuah tulisan pendek. Kebanyakan puisi sih dari kata itu. Dan dia kumpulin tuh tulisannya dan dijadiin buku. Buku ini diterbitin secara indie, dia cetak dan jual mandiri. Jadi kalau misalnya kehabisan, bakal susah nih nyarinya. Jadi aku pilih yang mana ya? Dua-duanya menarik, tapi ini populer banget. Jadi kayaknya masih aman gitu. Kalau aku belinya nanti-nanti, aku pilih yang ini. Mana? Nggak kelihatan ketutupan tangan. Yang hijau lagi, ayo. Hijau lawan yang lain lah, yang merah apa yang kuning gitu, merah. Merah, pink maksud aku. Pink maksud aku. Fiksi berarti. Ya. Oh, Normal People, 98.000. Ini adalah novel terjemahan. Kalau aku beli, aku bakal beli yang terjemahan. Tentang 2 orang yang hubungan percintaannya itu putus nyambung.
udah jadiin TV series di Hulu dan dapetin review yang positif. Itu sih sebenarnya yang bikin aku pengen baca, karena udah ada adaptasinya. Dan biasanya kalau TV series, aku milih buat baca novelnya dulu. Sedangkan yang hijau adalah buku Honjok. Bacanya Honjok nggak ya? Ini adalah buku non-fiksi tentang hidup sendiri ala orang Korea. Korea apa Jepang? Covernya bagus menurut aku, simple. Dan untuk tema yang dibahas di buku ini juga jarang kayaknya. Belum aku temuin sebelumnya. Dan karena lagi pandemi gitu, agak susah gitu untuk ngandelin orang karena kita harus jaga jarak. Jadi harus ngandelin diri sendiri, dan makanya itu aku jadi pengen baca. Aku harus gini ya. Pilih yang mana nih? Apakah pilih kehidupan tentang 2 orang atau diri sendiri? Aku seriusan bingung. Honjok tapi nggak ada adaptasinya. Dan Normal People aku udah lama banget pengen nonton, tapi belum aja karena belum baca bukunya, jadi aku pilih yang Normal People. 2 terakhir, jadi nggak usah aku kocok, langsung keluarin aja. Belajar dari video sebelumnya. Yang mana dulu nih? Yang non-fiksi kayaknya. Apa sih? Nggak kebaca. Oh, Atomic Habits. Ini adalah buku non-fiksi tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup. Kedengarannya menarik, tapi dari harga sedikit lebih. Kita lihat apa tandingannya. Station Eleven. Inilah novel tentang pandemi. Kalau nggak salah tokoh utamanya itu sedang berusaha bertahan di dunia yang berubah karena kebocoran gas, racun, nuklir. Karena lagi pandemi juga kita, jadi aku penasaran. Sebelum aku baca sinopsisnya, aku kira ini adalah buku tentang camping. Karena di covernya itu yang versi luar, ya tenda camping, terus di halaman yang luas, dan langitnya tuh banyak bintang-bintang. Indah banget gitu, nggak kayak cerita mencekam atau menakutkan. Aku bahkan mikirnya itu adalah cerita fiksi yang serius gitu, yang berat. Terus aku dengar ternyata ini bakal diadaptasi jadi TV series, terus aku bacalah sinopsisnya dan jauh banget dari perkiraan aku. Jadi aku bakal milih, udah jelas deh yang ini. Ini terlalu mahal. Kapan ya kira-kira aku bisa beli dan baca? Ini adalah 6 judul, setengah dari jumlah awal, yang terpilih dan akan aku seleksi lagi sekarang. Ini ada yang dilipetnya kurang rapet, jadi agak kebuka gitu. Nggak apa-apa ya, nanti juga dibuka. Ijo dan ijo. Wah, kayaknya bakal berat. Ijo pertama adalah yang tadi, Station Eleven. Ya, nggak usah aku jelasin ya, kita langsung buka yang ijo kedua adalah apa? Celebrating the Fallen Leaves. Oke. Kayaknya bakal lebih cepet karena kita udah ngebahas bukunya tentang apa. Tinggal milihnya yang mana nih? Yang mana? Dari segi harga, dari segi cerita, dari segi ketersediaan stok. Apakah aku mau baca cerita yang kemungkinan bikin depresi dan sedih? Atau aku mau cerita pendek, puisi yang rata-rata ceritanya Alicia Lidwina juga sedih dan sendu gitu. Karena aku baru bahas ini tadi, aku jadi lebih tertarik sama yang ini. Yang ini, nanti dulu ya. Semoga pas aku beli, stoknya masih ada. Semoga. Atau gimana? Yang ini. Ya, yang ini aja dulu. Aku tulis angka 3. Mari kita ambil lagi. Yang hijaunya tinggal 1. Banyaknya non-fiksi nih. Apakah non-fiksi bakal lawan non-fiksi? Oh, aku cek ulang ya.
Oh, jadi hijau yang ada di depan. Dan susah ternyata. Kalau ada dikit di dalamnya malah keluar semuanya. Pink dan kuning. Yang pink dulu deh. Tadi aku milih apa ya? Aku lupa. Normal people. Dan yang non fiksinya adalah siapa yang memasak makan malam Adam Smith. Non fiksi dan fiksi. Tadi kan aku milih Station 11 ya, yang bakal diadaptasi jadi series. Ini udah diadaptasi jadi series sih, tinggal tonton. Cuma jadi mirip sama yang tadi. Jadi kayaknya aku pilih yang ini. Aku lapar juga sih sekarang. Jadi pikirannya makanan. Yang terakhir. Non-fiksi. Filosofi teras. Dan yang apa ya, ini fiksi non-fiksi? Aku selalu lupa. Oh, Laut Bercerita. Ini udah lama aku pengen. Ini juga udah lama aku pengen sih. Dan dari harga nggak jauh beda, cuma beda 2.000. Yang mana ya? Aduh, aku bingung. Aku tadi udah pilih non-fiksi ya. Non-fiksi dan fiksi. Apakah aku pengen nimbun non-fiksi lagi apa fiksi lagi? Karena ini yang terpilih belum tentu langsung aku baca. Tergantung mood aku apa nanti. Kalau buku fiksi aku udah terlalu banyak yang ditimbun yang belum dibaca. Fiksi juga ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Jadi kayaknya aku milih yang non-fiksi. 3 besar. Pas di video milih wishlist yang pertama, jumlah wishlistnya itu 16. Genap. Ini juga genap kan, 12, tapi ujungnya jadi ganjil. Jadi nanti pas aku ngambil 2, terus keluar satu pemenangnya langsung diaduin sama pemenang itu. Atau aku masukin satu lagi deh, biar genap. Semacam wild card gitu. Masukin yang tadi terakhir, yang keempat berarti, yang adalah Laut Bercerita. Kamu masuk lagi. Kesempatan kedua. Nah, jadi genap ya. Nanti kalau misalnya Laut Bercerita berhadapan lagi dengan Filosofi Teras, aku nanti bakal kocok ulang gitu. Non-fiksi dan jatuh. Dan apa ini? Non-fiksinya adalah aku liatin ya. Oh, Filosofi Teras, baru aja diomongin. Dan ini jangan sampai Laut Bercerita. Laut Bercerita. Kocok ulang berarti, kocok ulang. Apakah mereka jadi semacam musuh bebuyutan gitu yang ketemu terus? Duh, nempel. Bentar, salah ngelipetnya aku. Non-fiksi. Dan apa yang hijau ya? Ya. Bentar, aku lihat dulu. Ini hijaunya ada. Kayaknya Laut Bercerita lagi nih. Oh, siapa yang mau masak? Dan ya, Laut Bercerita. Apakah kamu pengen pembahasan ekonomi feminisme? Apa itu? Atau tentang demokrasi, perjuangan? Yang lebih tebal yang mana ya? Kalau dari segi harga kayaknya Laut Bercerita tebal nih. Kayaknya aku pilih yang ini. Mengacu pada TBR buku fiksi aku yang udah terlalu banyak. Jadi mending nambah TBR buat yang non-fiksi. Sama seperti hal yang ngalahin Laut Bercerita tadi. Maaf, kamu gagal lagi. Aku tanda ini dengan angka 2. Ngapain dikocok? Ini adalah Filosofi Teras dan Station 11 ya. Ya, Station 11. Yang mana nih? Apakah buku tentang pandemi?
atau buku tentang hal yang bisa bikin tenang saat pandemi. Kayaknya gitu sih. Soalnya pas awal pandemi setahun yang lalu, banyak yang nge-share tentang cara kita menghadapi, cara kita bereaksi gitu ke perubahan itu. Dan banyak yang nge-quote buku ini. Harganya nggak jauh beda loh, ini 98, ini 90. Aku lebih tertarik sama Station Eleven. Dan argumen bahwa TBR fiksi aku terlalu banyak kayaknya nggak akan berlaku di sini. Maaf Filosofi Teras, kamu gagal lagi. Dan kita masuk ke babak final, babak 2 besar. Nggak usah dikocok lagi ya, ini udah kebuka kok, langsung kita aduin aja. Station Eleven dan siapa yang mau masak? Fiksi dan non-fiksi. Aku lapar, tapi ini lagi pandemi. Kayaknya aku mau ngecek dulu deh, ini beneran tentang pandemi atau enggak. Karena itu sih hal yang bikin aku tertarik. Kalau ternyata bukan, kasihan dong lawan-lawannya tadi yang terkalahkan karena kebohongan, karena hal yang salah. Tuh kan benar, si cover bukunya, tenda dan langit bercahaya, berbintang. Kayaknya bersetting di masa depan, menceritakan Hollywood star. Aku nggak ngerti kenapa ada aktor segala. Kok jauh ya sama sinopsis yang aku baca yang versi bahasa Indonesia. Coba kita cari aja yang itu. Kalau versi bahasa Indonesianya langsung gitu, wabah flu Georgia tersebar luas, dan covernya ada logo rusa. Kok ngikutin aku sama Shadow and Bone? Di sinopsisnya nggak ada tentang aktor, lebih nyeritain tentang semacam pandemi yang lebih kacau. Sepertinya banyak hal serius yang dibahas. Nggak seperti novel fantasi distopia remaja gitu loh. Yang ini aku juga harus lihat sinopsisnya kayaknya biar lebih adil. Ini adalah serangan feminis yang tajam, cerdas, dan kocak terhadap konsepsi manusia ekonomi dan ideologi ekonomi dominan yang telah membawa dunia dari satu krisis ke krisis berikutnya. Ada kata kocak di situ. Kayaknya nggak pernah dipakai gitu untuk ngedeskripsiin buku ekonomi dan feminisme. Jadi yang mana nih? Kok wangi ayam goreng ya? Apakah karena ini covernya ada ayam goreng? Aku nggak kira bakal susah gini milihnya. Aku pilih Station Eleven karena aku nggak mau baca buku non-fiksi. Sesimpel itu alasannya. Lihat deh, buku fiksi aku lebih banyak. Itu yang lebih banyak aku baca, lebih aku suka. Akan aku beli segera. Nah, ini dia akhir dari seleksi buku wishlist yang akan aku beli. Dan buku yang akan aku beli adalah Station Eleven. Nggak nempel. Kasih tahu aku kalau kamu udah baca buku itu, apakah ceritanya sesuai dengan yang aku perkirakan. Terus kasih tahu aku cara kalian untuk milih buku wishlist yang akan dibeli. Apakah seribet aku? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Ini satu pasmina, cuma warnanya ada 2, jadi emang agak memusingkan.